Selamat hari Selasa teman-teman semua. Ini video ketiga gua ya. Dalam 24 jam terakhir, gua rekam jam 30:36 subuh Selasa waktu Indonesia Barat. Di video kali ini gua hanya akan cerita sedikit. Jadi ada dua wawancara doorstop yang gua lakukan hari Minggu ya setelah hari Minggu setelah eh, pertandingan final Piala Dunia U17 antara Jerman dan juga Prancis. Jadi waktu di bandara di Sumarmo di Solo, pesawatnya telat tapi menjadi blessing ya. Karena di sana gue ketemu sama pelatih tim nasional sepak Indonesia Sintayong dan juga Esko PSSI Arya Sinulinga, dan bahkan juga gue ketemu sama rombongan pemain tim nasional Mali U17 tentunya ya, dan juga Argentina, dan sempat bertemu dengan Agustin Roberto ya, top skor dari turnamen. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, ini adalah doorstop wawancara eksklusif gua dengan Sintayong terkait dengan penyelenggaraan U17 dan bagaimana persiapan tim nasional Indonesia di Piala Asia 2024 nanti di Qatar, dan juga pendapat dari Esko PSSI Arya Sinulinga terkait dengan kabarnya akan ada yang lebih seru. Nah, mau dengar seperti apa selengkapnya wawancara gua dengan dua tokoh penting sepak bola Indonesia? Ini dia. Apa yang bisa dilihat dari Coach Sintayong di perhelatan Piala Dunia U17 kali ini? apa yang apa? Apa yang bisa dilihat? 이번 17세 월드컵을 통해서 무엇을 생각하시고 오셨는지. 일단 이번 10점 월드컵 있어서는 뭐 상당히 수준 높은 경기를 펼쳤고, 또 직접 간접된 결승전 같은 경우는 10세라고 믿기지 않을 만큼 선수들이 너무나 좋은 경기를 보여줘서 아주 인도네시아가 성공적으로 월드컵을 개최했다고 생각을 합니다. Memang di pertandingan-pertandingan di Piala Dunia kali ini ya, sangat tinggi ya standar permainan mereka. Apalagi final Coach nonton langsung. Sampai Coach susah percaya apakah mereka benar umur 17 atau tidak. Segitunya permainannya yang sangat luar biasa. Jadi sepertinya ya Coach melihat ya sudah mensukseskan Piala Dunia di Indonesia kali ini. Oke, terakhir terkait tim nasional, kan ada 3 pertandingan kita main. Apakah ada yang membuat Sintayong akan melirik dia untuk dibawa ke Piala Asia di Qatar nanti? Melihat Dari U17 tim kita. tim kita. Iya. Kameranya. Iya, iya. 그 17세 월드컵 통해서 저희 인도네시아 경기가 있었잖아요. 그리고 또 지금 아시안컵이 있을 예정이고 저희는 17세 월드컵 저희 인도네시아 팀에서 데려갈 선수가 있다고 보시는지 한 아니, 명씩. 17세에서는 아직 데려갈 수 있는 선수는 없다고. Sampai saat ini sih ya belum ada pemain 17 yang bisa diambil buat tim senior. Oke, terakhir satu lagi, persiapan untuk di Piala Asia di Qatar. 마지막 아시안컵 준비 어떻게 되었어요? 지금까지는 뭐 잘 준비를 하고 있고, 아직 뭐 소집은 아니니까 명단 잘 만들고 있고, 잘 준비하고 있고. Sampai saat ini sih persiapan baik, tetapi kan ya belum mulai ya training camp, jadi tidak bisa dibilang udah mulai persiapan yang asli gitu. Tetapi ya dalam persiapan untuk membuat daftar nama siapa aja yang kita bisa bawa ke Turki, itu yang sedang dipikirkan dan lagi dibuat. Apa yang bisa dia sampaikan atau pelajari dari Piala Dunia ini dan akan disampaikan ke timnas kita? 이번 월드컵 통해서 좀 좋은 경기를 펼쳤다고 했는데 이런 것들을 좀 저희 대표팀 선수들한테 좀 전달해주고 싶으신 그런 정보? 어드바이스 있으신가요? 아니, 사실 내가 봐야 되는 것이 아니라 현장에 있는 우리 선수들이 실질적으로 경기를 많이 봐야 된다. 그런데 우리 선수들이 해외 좋은 경기들을 보는 습관들이 많이 없어서 안타까운 게 있는데, 이번 이런 걸 계기로 우리 선수들이 이런 좋은 경기를 좀 많이 보고, 지도자분들도 좀 많이 직접 보고, 이런 걸 좀 보면서 발전이 됐으면 좋겠다. Jujur daripada Kosin yang
nonton, tetapi harusnya yang bermain di lapangan, pemain yang harus bisa nonton langsung. Tetapi pemain-pemain di Indonesia saat ini ya memang tidak begitu banyak yang nonton pertandingan-pertandingan baik di luar negeri. Jadi sangat disayangkan. Tetapi ya melalui Piala Dunia U17 kali ini ya, Coach Shin berharap semoga para pemain bisa nonton pertandingan-pertandingan baik di luar negeri. Begitupun ya pelatih-pelatih juga. Jadi ya Coach Shin menginginkan sepak bola Indonesia lebih maju dan berkembang untuk depannya. Coach kan udah pernah melihat penyelenggaraan Piala Dunia Senior nih 2018 dan sekarang melihat ini U17 di Indonesia. Mungkin bagaimana pendapatnya soal organizational side? 감독이 2018년도 러시아 월드컵 진짜 참여하셨고 또 이번에 물론 21세 월드컵이지만 조금 조직적으로 봤을 때는 좀 어떻게 생각하시나요? 우리 인도네시아 대표팀? timnas atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan organisasi. 전체적으로 이 월드컵 20세 나는 뭐 20세 월드컵도 직접 경험을 했고 23세 올림픽도 경험했고 월드컵도 경험했고 다 경험했지만 이번 10세 월드컵 결승전을 직접 관전하면서 세계 축구 흐름이 어린 선수들한테 빨리 전파되고 있고 신체적인 조건이나 또 어린 선수들인데 불구하고 전술이 유연하게 변화하면서 상대 두 국가의 대표 감독들이 상당히 좋은 전술을 들고 나와서 좋은 경기 보여줘서 나는 너무 고맙게 생각한다. 지금 보면 세계 축구 흐름이 빠르게 변모해 가는 데도 있어서 우리가 좀 빨리 그런데도 우리가 따라가야 된다 느낀다. Memang Coach sudah berpengalaman ya di Piala Dunia U20 dan Olimpiade U23 ya, dan Piala Dunia Senior juga. Dengan melihat atau menonton pertandingan U17 kali ini, sepertinya memang aliran sepak bola modern itu sangat cepat dialirkan kepada pemain-pemain usia dini. Dan di final pun sama, maksudnya taktiknya bisa diterapkan dengan baik dari pelatih. Taktiknya pun bagus dan pemain pun bagus untuk mengikuti instruksi-instruksi dari pelatih. Jadi Coach pun ya mengucapkan terima kasih kepada kedua pelatih kemarin. Memang untuk perubahan sepak bola modern ini ya kita pun Indonesia pun harus bisa mengikuti dengan baik harusnya. Final kita puas kan karena juga sampai penalti gitu, jadi puas sampai habis gitu. Jadi dan permainannya sangat bagus, keren banget gitu. Jadi kita kalau lihat ini U17 tuh berapa ya kalau Indonesia gitu. Penyelenggaraan gimana Bang? Kalau penyelenggaraan saya rasa kemarin kita hampir penuh banget tuh ya stadion, dan semifinal juga begitu, dan terus naik kita jauh di atas Brazil, jauh banget. Memang kita belum mencapai India, tapi jauh banget dibandingkan dengan ini ya. Dan hampir semua negara nggak ada yang komplain ya. Hampir rata-rata mau stadionnya, mau hotel, semualah fasilitas yang kita berikan, jagain mereka semua cukup bagus. Sampai kemarin mereka nggak ada ya, semua puas ya. Apalagi kan biasanya begini tuh, di FIFA itu biasanya yang tertinggi kan senior nih, kemudian di bawahnya U20, kemudian U17. Kadang-kadang malah mereka nganggap U17 itu ya biasa saja, tapi kita menyelenggarakannya dengan luar biasa gitu. Bahkan kita diminta mereka jangan lebih daripada U20 ya. Nah ini yang kita sih mau nggak mau harus jaga juga itu gitu. Masih sedikit humble ya Bang ya di opening. Mau nggak mau harus bayangin di opening cuma kita 7 menit kali ya. 8 menit. 8 menit 2 menit, jadi humble banget gitu. Kita nggak boleh lebih daripada penyelenggaraan ini. Padahal kita pengen bikin hebat gitu. Tapi bilang nggak boleh lebih daripada U20 bahkan apalagi senior gitu, makanya ini. Tapi penyelenggaraan oke ya, sangat bagus, dan nggak usah deh kita yang muji-muji, semua negara juga muji, itu yang penting kan. Karena apapun ceritanya, tamu itu menjadi hal yang penting. Apakah dia bagus nggak kita penyelenggaraan. Kalau tuan rumah mah bisa jawab aja. Tapi kalau tamu, itulah acuan kita mengenai penilaian bagaimana penyelenggaraan kita. Nah, kalau soal ini blessing nggak Bang? Kan tadinya U20 nih. Iya. Artinya challenge-nya lebih tinggi. Iya. Tiba-tiba ya kita harus U17 dan ternyata kita bisa menghandle itu dengan baik. Nah, kemarin saya lihat di Pak Erick Thohir tuh udah mulai
yang lebih tinggi dikit lah U20. Kira-kira ada arah ke situ dong. Kan kita gini, artinya U17 saja kita sudah bisa kita selenggarakan dengan sangat baik. Iya. Kita yakin bahwa kalau kita dikasih kesempatan lebih lagi, yakin bisa. Iya. Kesempatan. Jadi U20 saya rasa nggak, karena dulu pun kita sudah siap sebenarnya Oke. untuk penyelenggaraan. Jadi kita ya lihat nanti. Dan pasti kita pengen jadi penyelenggara lagi, entah yang mana. Naik tingkat lah ya Bang ya. Ya naik tingkat mana kayak kan seru. Oke deh, terima kasih Bang Arya Siap. dari Solo habis nonton U17.